Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Insinyur Bambang Marhaenanto, M.Eng IPM Asian Eng, dengan judul Implementasi Smart Greenhouse pada Budidaya Sayuran Hidroponik. Cek. Terima kasih. FTP. 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 Jaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Jember, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Jember, para Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Jember, Kepala dan Sekretaris Lembaga, SPI, BPU Universitas Jember, Forkopimda Kabupaten Jember, pimpinan PTN PTSD Jember dan sekitarnya, para guru besar Universitas Jember dan universitas lain yang hadir, rekan-rekan profesor yang dikukuhkan hari ini beserta keluarga, para tamu undangan, teman sejawat, sanak keluarga, serta kerabat yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di acara pengukuhan guru besar Universitas Jember hari ini. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan orasi ilmiah berjudul Implementasi Smart Greenhouse untuk budidaya sayuran hidroponik. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya akan sajikan secara ringkas berdasarkan slide yang sudah saya siapkan. Uraian lengkapnya dapat dibaca pada buku orasi saya. Next slide. Bapak Ibu yang saya hormati, kebutuhan pangan khususnya sayuran berkualitas terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kesadaran hidup sehat. Namun, sektor pertanian menghadapi tantangan besar berupa penyusutan lahan produktif dan iklim yang tidak menentu. Hidroponik hadir sebagai solusi strategis karena efisiensi penggunaan air dan bebas tanah. Tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada bagaimana mengendalikan lingkungannya. Smart Greenhouse menjadi inovasi penting yang terintegrasi dengan sensor IoT untuk memantau suhu, kelembapan, cahaya, pH, dan nutrisi. Teknologi ini menciptakan mikroiklim ideal, mengurangi risiko gagal panen, serta meningkatkan mutu dan kuantitas produksi. Sayuran lebih bergizi, panen lebih cepat, dan bobot tanaman lebih tinggi. Meski menjanjikan, hambatan di Indonesia adalah biaya investasi dan keterbatasan literasi teknologi. Namun demikian, transformasi menuju pertanian cerdas adalah keharusan demi ketahanan pangan nasional. Next slide. Bapak, Ibu hadirin sekalian, hidroponik adalah budidaya tanaman dengan air sebagai media utama. Akar ditempatkan dalam larutan nutrisi atau media inert seperti rock wool. Sistem ini hemat air hingga 90% dibanding dengan menggunakan tanah. Jenis sistem hidroponik yang populer diantaranya NFT, DFT, rakit apung, sumbu, dan tetes. Kunci keberhasilan ada pada bagaimana mengendalikan pH, EC, TDS. Nah, dengan kontrol presisi, energi tanaman difokuskan pada pertumbuhan vegetatif dan generatif yang lebih cepat. Next slide. Bapak Ibu sekalian, greenhouse adalah bangunan dengan dinding dan atap transparan untuk menciptakan lingkungan mikro yang optimal bagi tanaman. Fungsinya melindungi tanaman dari lingkungan luar seperti hujan yang berlebihan, angin, hama, sekaligus menjaga suhu dan cahaya. Ventilasi, evaporative cooler, sprayer kabut, dan shading net digunakan untuk mengatur iklim. Dengan greenhouse, pertanian bisa berlangsung sepanjang tahun dengan kualitas lebih baik dan penggunaan pestisida lebih sedikit. Next slide. Smart greenhouse adalah evolusi greenhouse konvensional dengan memanfaatkan teknologi IoT, Internet of Things. Petani dapat mengontrol kebun dari jarak jauh melalui sebuah aplikasi Android. Teknologi ini digunakan untuk sayuran-sayuran sensitif, produksi benih, hingga riset pemeliharaan. Next slide. Sistem kontrol memiliki 3 komponen yaitu sensor, controller, dan aktuator, di mana sensor mendeteksi kondisi lingkungan, controller membandingkan dengan target, aktuator melakukan koreksi sampai kondisi sesuai target. Ada 2 jenis
berdasarkan adanya umpan balik, yakni loop terbuka dan loop tertutup. Berbeda dengan sistem kontrol biasa, sistem kontrol cerdas menggunakan fuzzy logic, neural network, algoritma genetikan, dan bahkan sampai ECTDS, DHT22, dan cahaya yang terhubung ke node MCU ESP8266 sebagai controller. Mikrocontroller diprogram menggunakan Arduino IDE dengan bahasa C++. Mikrocontroller terhubung ke internet melalui sebuah router untuk mengakses Google Sheet sebagai penyimpan data pengukuran. Aplikasi Android dibuat untuk memantau kondisi greenhouse, menampilkan CCTV, dan mengendalikan relay melalui teks biner yang mengendalikan evaporative cooler, pompa nutrisi, dan lampu. Next, slide 9. Realisasi rancangan kinerja telah dilakukan di lahan percobaan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember dengan tanaman sayuran berupa sawi pakcoy. Unit controller dipasang pada kotak panel yang dilengkapi dengan koneksi internet. Data pengukuran tersimpan di Google Sheet dengan interval 5 menit yang dapat dipantau dari manapun menggunakan browser PC atau aplikasi Android. Next. Perkembangan tanaman dipotret dari CCTV. Terlihat bagaimana pertumbuhan sayuran mulai dari tanam sampai panen. Data suhu, kelembapan, dan cahaya terekam langsung di Google Sheet ditampilkan dalam grafik mingguan. Meski sempat ada gangguan listrik dan internet, sistem berjalan baik. Remote control bekerja dengan delay 2-3 detik namun tetap efektif. Next slide. Ini adalah tampilan Android, aplikasi Android yang dapat memantau CCTV, suhu, kelembapan, dan cahaya. Dilengkapi juga dengan tombol virtual untuk menghidupkan, mematikan secara manual, cooler, lampu, pompa melalui perantara Google Sheet. Sebagai penutup, next slide. Berikut ini saya sampaikan poin-poin penting. Yang diantaranya, smart greenhouse bukan sekedar teknologi, melainkan gerakan menuju pertanian cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Hidroponik dalam smart greenhouse adalah simbol harapan bahwa keterbatasan lahan dan iklim dapat ditaklukkan dengan ilmu pengetahuan. Sensor, aplikasi, dan otonomi adalah sahabat petani modern. Dengan teknologi kita menanam bukan hanya sayuran, tetapi masa depan pangan berkualitas yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi. Mari kita jadikan smart greenhouse sebagai panggung kebangkitan pertanian Indonesia, tempat inovasi bertemu kerja keras demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan bumi. Terima kasih. Para hadirin yang berbahagia, mohon izin saya akan sampaikan ucapan terima kasih berikut ini. Yang pertama, rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan terima kasih saya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa mencapai gelar profesor dan berdiri di mimbar yang terhormat ini. Berikutnya terima kasih dan teriring doa kepada kedua orang tua saya almarhum Bapak Kusnoto yang telah memberi contoh dan teladan sebagai seorang guru, almarhum Ibu Sundari yang telah melahirkan saya, serta kedua mertua saya almarhum Bapak Sukarjiman dan almarhum Bu Walijah yang telah merestui dan mengizinkan putri cantiknya sebagai pendamping hidup saya. Semoga mereka mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih selanjutnya kepada 1. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah berkenan menerbitkan SK Guru Besar saya. 2. Anggota Senat Universitas Jember dan Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember atas persetujuan dan rekomendasinya untuk usulan jabatan ini. Khususnya kepada Ketua Senat Universitas Jember Bapak Dr. Andes Andang Suparyanto. Yang ketiga, pimpinan Universitas Jember yaitu Pak Rektor Dr. Iwan Taruna serta para wakil Rektor Prof. Salamin, Prof. Herna, Dr. Fendi Setiawan, dan Prof. Bambang Kuswandi yang telah memberikan dukungan dan perhatian pada proses pengajuan kenaikan jabatan guru besar saya. Juga
Kepala Kepala LPPM Prof. Yuli Witono dan Kepala LPMPP Prof. Hermanto. Yang keempat, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Dr. Sri Wahyuningsih atas dorongan, support dan motivasinya. Juga kepada para wakil dekannya, Mas Choi, Mbak Sutarsi, Mas dan Gus Nafi. Para Koprodi FTP, Mbak Kiki THP, Dr. Nita TIP, Dr. Bambang Heri MTA, dan teristimewa Koprodi saya Dr. Idah Andriani. Kelima, mantan Rektor Universitas Jember Pak Tekto atas izin untuk studi lanjut S2 S3 saya ke Thailand, dan Pak Hasan yang telah memberi kesempatan saya sebagai Sekretaris 1 LP3M. Tak lupa terima kasih atas kerjasama rekan-rekan LP3M periode 2017-2021, Prof. Taufik, Prof. Afifi, Prof. Bambang Janarko, dan juga Kepala UPT TI saat itu Pak Darko. Yang keenam, semua guru-guru saya mulai dari SD Kadangdura Malang, SD Pelampang Rejo 1 Banyuwangi, SMP 17 Agustus 1945 Tegal Delimo Banyuwangi, dan SMPP Negeri Banyuwangi. Segenap dosen mekanisasi pertanian Fateta IPB, many thanks for AIT lecturer during my master and doctoral studies, especially Prof. Gajendra Singh, Profesor Vilas Saloke, and Dr. Piusoni. Yang ketujuh, anak-anak akademik saya, terutama Profesor Bayu Taruna Wijaya Putra dan Profesor Ida Bagus Suryaningrat, yang telah menyemangati dan membantu bapaknya untuk bisa menyusul mereka yang lebih dahulu meraih profesor. Tak lupa juga kepada mahasiswa S3 bimbingan saya, Dr. Suhardi, yang luar biasa, bisa lulus tepat waktu sehingga menjadi pemenuhan syarat tambahan usulan guru besar saya. Juga koautor publikasi saya, Damas Wahyu Nurholis dan Mbak Putri Wahyulian Aningtyas. Yang kedelapan, teman-teman sekolah SMP 17 Tegal Delimo yang hadir. Ada Mas Ipung, ada Suyit, ada Rudi, ada Ruwio, dan Erlin. Dan juga teman SMPP Banyuwangi yang diwakili oleh Dadi yang hadir, dan kemudian teman-teman kelompok 1 TPB IPB Angkatan 20, teman-teman MP Fateta IPB Angkatan 984, teman-teman Permita AIT Angkatan tahun 99 sampai 2000 dan tahun 2009 sampai 2013. Yang kesembilan, para dosen dan tendik Fakultas Teknologi Pertanian, para ibu-ibu dan wanita yang hadir memenuhi undangan kami, dan tetangga saya di perumahan Pondok Terang Indah yang juga telah hadir. Yang 10, para senior purna tugas yang telah memberikan bimbingan dan arahan sejak saya masih dosen muda. Di antaranya Pak Setiwari, ada Pak Widodo, Pak Muwaryo, Mas Hamid, dan lain sebagainya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang ke-11, pengurus dan anggota Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Kabupaten Jember dan Perhimpunan Teknikan Pertanian Cabang Jember. 12, ketiga rekan profesor yang dikukuhkan hari ini, Prof. Keswara, Prof. Anam, dan Prof. Evita. 13, teman-teman dan alumni yang telah mengirimkan video ucapan selamat pada saya, yakni Aida S. Budiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ahmad Fajar, PLT Presdir ITDC, Indah Amperawati, Bupati Lumajang, dan Saiful Anwar, Direktur Polisi. Berikutnya saya sampaikan terima kasih dan rasa cinta saya kepada keluarga saya, khususnya kepada istri saya tercinta, Dek Yami, yang telah dengan sabar terus berdoa memberi semangat dan dorongan untuk kesuksesan saya suaminya. Juga kepada anak-anak saya, Agrita Kanti Purna Praja dan Bayu Pramudita, menantu saya Teflano Aditya Soekarno dan Erlangga Yunistia, serta cucu saya tercinta Alzio Amarzaki dan Aizam Ahmad Rifano. Terima kasih juga kepada kedua besan saya, keluarga Profesor Soekarno dan keluarga Pak Oktami Bambang Irianto Trenggalek. Terima kasih selanjutnya kepada keluarga besar almarhum Bapak Esa Kusnoto, Ibu Sumiati yang telah membesarkan kami 8 bersaudara. Kakak tercinta Mbak Wiwi Susilowati dan adik-adik ada Didi Wahyudi, Toto Hari Prasetyo, Nanang Kusnaini, Vivi Tranasari,
Yuyut Nur Samsiati dan Titis Kartikasari beserta keluarganya masing-masing. Juga kepada keluarga almarhum Bapak Sukarjiman, ada kakak ipar saya almarhum Mas Suwandi yang diwakili oleh istrinya Mbak Kholifah. Almarhum Mas Supardi, Mas Narno dan adik Sumaji. Juga segenap anak cucu terah Mbah Ramelan yang diwakili oleh Moklas dan anaknya Desta, dan juga terah Ahmad Marwi yang diwakili ada adik-adik yang hadir, ada Profesor Suryanti, Prof. Wahono, Lurah Kaliploso, Rudi Hartono, Om Otik, Om Slamet, Om Yanto, dan yang lain-lain. Juga terah Mbah Karsodinomo dan terah Bulalim. Demikian pidato saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Profesor untuk tetap di tempat. Dilanjutkan penyerahan buket bunga. Kami persilakan kepada perwakilan keluarga untuk maju ke depan. Kepada Profesor dan perwakilan keluarga disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penayangan video perjalanan hidup Profesor. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan selamat menyaksikan.